Niki enten agenda boten jenengan? Insya Allah nggak ada, Enggak biasa. ada nggih. Alhamdulillah kebetulan niki Bu. Iya. Niki Dasi mau minta izin. Iya. Hari ini mau ajak rekan sejawat itu untuk diskusi. Nah, kebetulan saya mau melakukan aksi nyata. Di situ ada implementasi mengenai program sekolah yang saya buat dengan rekan-rekan guru penggerak lainnya atau nih Bu. Nah, jadi Dasi hari ini minta izin sama Ibu untuk ajak rekan-rekan sejawat dalam pemaparan program kula ngoten niku Bu. Oh iya, saya intinya sebagai orang yang dituakan di sini, intinya yang memberikan izin kepada Bu Darse karena program yang sudah dibuat itu memang harus dilaksanakan dan berjalan dengan sukses. Jadi untuk itu ya gunakan fasilitas yang kita punya di sekolah ini secara maksimal sehingga program Ibu bisa berjalan dengan lancar. Amin Bu, terima kasih doanya dan juga terima kasih izinnya Bu. Jadi biar cepat lebih baik, saya nanti setelah guru-guru istirahat jam kedua saya gunakan untuk diskusinya ngoten pripun Bu. Oke, silahkan, saya menyetujuinya. Nggih, matur suwun Bu, niku mawon izinnya. Terima kasih waktunya. Jadi nanti setelah istirahat saya langsung ke ruangan diskusi ya Bu. Boleh. Oke, matur suwun. Semua Bapak Ibu yang saya hormati, ini karena ada kawan kita mau melaksanakan atau memaparkan masalah rencana program sekolah yaitu literasi, baca, tulis, berhitung, dan berbicara. Jadi dalam kesempatan ini mari kita dukung program dia karena ini untuk menunjang pelaksanaan program sekolah kita juga, dan tentunya agar pelaksanaan program sekolah yang sudah direncanakan oleh Ibu Sudarse itu berjalan dengan lancar, dan mohon nanti dalam mendukung program Ibu Sudarse itu mari kita gunakan fasilitas sekolah yang ada semaksimal mungkin untuk tercapainya apa yang diinginkan atau yang diprogramkan oleh Ibu Sudarse. Mungkin intinya itu. Jadi kami sebagai orang tua yang dituakan di sini, kami memohon Bapak Ibu untuk mendukung program dia. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu, setuju kita kan mendukung? Terima kasih. Silakan Ibu kalau mau memaparkan program sekolah kita. Silakan. Kepada Ibu Kepala Sekolah 005 Budijaya bersama rekan-rekan guru yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa kita berkumpul di ruangan kelas 2 ini untuk mendiskusikan rencana program sekolah yang saya buat. Kemudian saya berterima kasih sekali Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan sejawat yang mendukung saya dalam pengembangan program sekolah ini, dan harapan saya nanti kita mau diskusi, jadi saya minta masukannya, evaluasinya terhadap program-program yang saya paparkan nanti ya Bapak Ibu. Bagaimana kita nanti berkolaborasi supaya bisa terlaksananya program sekolah kita, tentunya untuk memajukan sekolah kita bersama-sama. Jadi tanpa Bapak Ibu semua, program ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Dan semoga kita bisa konsisten dalam melaksanakan program sekolah ini ya Bapak Ibu. Nah, ini saya tampilkan slide mengenai rencana program sekolah saya yang kemarin saya buat bersama teman-teman calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Nah, karena ada latar belakang yang sama, maka kami membuatlah rencana program sekolah mengenai bidang literasi ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi mengenai literasi ya, dan kita juga sudah ada
program kebiasaan, mungkin ada yang belum optimal, nanti kita bisa evaluasi bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, adapun rencana program sekolah yang saya buat adalah saya singkat dengan batu bara ya Bu. Batu bara itu bukan bahan bakar itu gimana, tapi ini akronim dari kepanjangan baca, tulis, berhitung, dan berbicara. Itu adalah aspek-aspek dalam kegiatan literasi yang sudah kita laksanakan ya. Nah, adapun latar belakangnya adalah berdasarkan data rapor pendidikan ya, yang menunjukkan bahwa minat dalam membaca buku dan menulis itu sebenarnya sudah cukup baik. Kemarin kita eksplor rapor sama-sama ya, hasilnya masih kuning gitu, oren ya Pak Arif. Nah, jadi sehingga perlu ditumbuhkan lagi ya, ditingkatkan dan secara optimal di sekolah untuk menjadi murid yang literat. Kita kan kelasnya juga sudah literat ya, tapi mungkin belum optimal sehingga kurang motivasi murid-murid kita untuk lebih membudayakan kegiatan literasinya gitu. Nah, ini mempengaruhi sekali terhadap nilai rapor sekolah kita Bapak Ibu, karena kita juga tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak, ada yang kelasnya literat, ada yang tidak. Nah, di kesempatan ini mari Bapak Ibu, dengan adanya program yang saya buat ini, saya mau kita semua berkolaborasi, mengevaluasi lagi nih kegiatan-kegiatan kita yang literasi kemarin itu, apa yang masih harus diperbaiki. Semoga bisa memaksimalkan kemampuan ataupun keterampilan literasi murid-murid kita semuanya, sehingga mempengaruhi dan mendongkrak nilai rapor pendidikan kita gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu dia yang latar belakangi. Selain itu adalah, nah kemarin kita sudah diskusi ya bareng Bapak Ibu mengenai identifikasi aset sekolah kita, di mana ada modal manusia, kita ada sekolah kita 05 memiliki kepala sekolah, bahkan rekan-rekan guru, Bapak Ibu semua merupakan aset manusia ya, ataupun modal manusia yang bisa literat. Artinya Bapak Ibu dulu juga sudah pernah mengikuti pelatihan mengenai pelita, program pelita ya Bu waktu itu. Nah, kemudian ada modal fungsi kita Bapak Ibu, ada ruangan sekolah, sarana prasarana kita, buku-buku, perpustakaan, itu juga sangat mendukung untuk kegiatan ataupun program kita ya. Kemudian ada lingkungan juga ya, taman kita, kemudian alam-alam kita, kebun, ya itu juga bisa mendukung kegiatan literasi. Jadi literasinya itu bukan hanya di dalam kelas saja, tapi bisa di luar kelas. Kemudian dalam modal finansial juga ya, kita itu ada memiliki anggaran BOS yang dapat mendukung pembiayaan programnya. Jika nanti ada dibutuhkan program Bukapsek, bisa nanti mungkin ada anggaran gitu ya. Nah, itu dia. Pos anggarannya ada. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi program ini didasarkan pada konsep-konsep pembelajaran yang efektif. Artinya bukan hanya di kegiatan di luar pembelajaran saja ya, tapi di dalam kegiatan pembelajaran ada kan kegiatan literasinya ya Bapak Ibu. Nah, jadi melalui pendekatan ini saya ajak suara pilihan dan juga kepemilikan murid untuk dipromosikan. Mereka saya libatkan untuk membangun rasa percaya diri dan motivasi tinggi, nilai intrinsik dari dalam diri mereka itu untuk mengembangkan program yang berdampak pada murid. Artinya di dalam program ini selain rekan sejawat dan juga kepala sekolah Bu, saya juga mengajak murid-murid untuk mengevaluasi dan mencari melibatkan mereka untuk mencari kegiatan apa sih yang mereka suka, untuk memotivasi mereka lebih percaya diri lagi dan dapat meningkatkan kemampuan dalam berliterasi gitu ya Bapak Ibu. Nah, harapannya kepemimpinan murid itu bisa dikembangkan dalam program ini yang berpihak pada murid itu untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita ya. Nah, apa itu program Batubara? Yaitu program literasi yang bukan hanya sekedar membaca dan menulis saja ya Bapak Ibu, namun mencakup keterampilan berkomunikasi, kemudian menghitung dan memecahkan masalah serta berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan baik itu cetak, visual, digital ataupun auditori ya. Nah, ini sudah kita buat kemarin
pelibatan siswa mengenai kegiatannya apa saja mereka sudah pilih ya Bapak Ibu. Nah, tujuan dari program yang selesainya pemaparan saya, program yang sudah saya buat, di sini saya berharap ada masukan ataupun kita sama-sama mengevaluasi kembali program yang saya buat. Ada masukan itu Bapak Ibu pendapatnya mungkin dari program-program yang saya buat? Baik, silakan Ibu Bu Wati. Sudarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan masukan kepada Ibu Sudarsi berdasarkan paparan tadi mengenai baca tulis atau literasi tadi ya. Iya, berbicara, baca, tulis, berhitung dan berbicara. Ya. Evaluasi ya Bu Darsi. Iya. Kita kan sudah melaksanakan program pembiasaan literasi selama 15 menit sebelum pembelajaran. Iya. Tetapi belum maksimal. Nah, makanya murid kita belum terlihat bentuk peningkatan hasil dari literasinya. Iya. Dan ini jadi mempengaruhi nilai rapor pendidikan kita, Bu. Iya. Bagaimana jika kita tinjau ulang lagi atau lebih konsisten dalam pembiasaan literasi? Begitu, Bu. Oke, terima kasih Bu masukannya ya. Benar sekali Bu, walaupun kita sebelumnya sudah ada pembiasaan literasi, tapi karena kurang optimal gitu ya Bu. Iya, Bu. Jadi akhirnya berpengaruh juga. Iya. Nah, yang kita dapatkan Bu kepala sekolah ya memang nilai rapor kita masih rendah ya Bu. Gitu. Jadi sebaiknya kita tinjau ulang kembali ya. Iya. Oke, nanti kita akan waktu lagi untuk tinjau mengenai itu pembiasaannya lagi ya Bu ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih Bu Wati. Sama-sama, Ibu. Baiklah, saya akan memberikan masukan sedikit tentang apa yang sudah dipaparkan tadi tentang literasi. Kita kan sudah ada perpustakaan tuh Bu. Oh iya. Perpustakaan sudah ada, buku juga sudah banyak, sudah memadai. Bagaimana kalau kita aktifkan kembali jadwal literasi atau pojok bacanya yang kita libatkan kelas tinggi untuk untuk mengondisikan jadwal kunjungan dan jadwal piket di perpustakaan. Iya, mantap sekali itu Bu idenya ya. Bisa sekarang kita bisa melibatkan siswa-siswa kita ya. Terima kelas tinggi aja dulu ya Bu ya. Nanti bisa merambah ke kelas rendah gitu. Jadi kalau kelas rendah kan nanti dengan bimbingan gurunya, kelas tinggi ya juga, tapi mohon bantuannya dengan perpustakaannya dulu supaya. Ya, kalau dulu kan apa Bu, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 kan memang ada jadwal kunjungannya setiap hari dan jadwalnya itu berbeda-beda. Satu hari kelas rendah dan kelas tinggi, 3 kelas maksimal satu harinya. Gitu ya Bu ya, bergantian gitu. Oke. Jadi kalau bisa mulai tahun ajaran besok kita aktifkan kembali perpustakaannya biar anak-anak juga rajin membaca di perpustakaan ya. Jadi mengaktifkan kembali atau piketnya ya. piket dan jadwal kunjungannya. Oke, ya. Terima kasih. Mungkin ada? Oh ya, silakan Bu Rosi. Terima kasih Bu. Sesuai dengan paparan Ibu tadi, bahwasanya sekolah kita itu memang belum dimaksimalkan literasi bagi anak. Misalnya masih ada beberapa anak yang belum bisa tampil ke depan. Nah, untuk menampilkan itu perlu kita buat literasi lebih lagi. Misalnya kita adakan bulan bahasa. Karena di bulan bahasa ini kan memang betul-betul anak dipersiapkan. Jadi mental keberanian mereka itu memang harus kita buat sedemikian rupa sehingga literasi ini akan berhasil di sekolah kita untuk kedepannya lagi. Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Rosi. Terus juga IDW ya teman. Nah, iya Bu, memang kita itu perlu mencari lagi kegiatan yang bisa meningkatkan dari siswa lagi ya Bu ya. Terutama kita kan ada agenda lomba bulan bahasa ya Bu ya. Nah, jadi untuk mendukung kegiatan itu, mari kita cari nanti kegiatan apa saja yang bisa euforianya siswa itu lebih antusiasme lagi gitu ya Bu ya, gitu biar nggak malu lagi gitu. Terima kasih Bu Rosmi. Sama-sama sudah idenya itu. Saya catat ya.
kegiatan yang literasi. Ya Pak Arif, monggo Pak Arif. Ini soal untuk anggaran mengenai anggaran ya. Oh, Kalau iya. dalam apa itu kan ada jadi sub-subnya. Jadi kita bisa memasukkan apa yang kita butuhkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Wah, alhamdulillah ya Bu Kepala Sekolah. Ada yang punya anggaran DKR. Terima kasih diajukan ya Pak ya. Jadi saya nggak bingung lagi biayanya. Biasanya kan kalau apa-apa program tuh terkendala dana Bu, gitu ya kan. Terus Pak Arif gimana? Yang penting Ibu jelas misalkan mau kegiatannya itu seperti apa. Misalkan mau dibuat wajib belajar, berarti kita untuk menyiapkan apa-apa aja yang dibutuhkan untuk wajib belajar. Wah, alhamdulillah, terima kasih Pak Arif. Jadi RKI selanjutnya bisa kita apakan ya Pak ya? Oke, sip. Oke, terima kasih Pak Arif. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida. Ini ada masukan dari saya ya Bu Basti. Ya, Kehidupan silakan. kita kan di sekolah kita ini Oh, iya. di SD 005 Iya, iya, iya. berjalan dengan lancar dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti buka taman hiasan taman Taman baca. taman baca di Oke. kelas. Iya. Jadi alangkah baiknya ya kita aktifkan dengan sebaik-baiknya dan mungkin juga ada jadwal untuk anak-anak. Oke. Bisa mau orang Pak bisa. Oh iya, bisa malam saya Bu. Terus kita rangkul kan wali murid untuk ikut berpartisipasi Partisipasi. dalam program literasi. Oke. Itulah masukan dari saya. Terima kasih Bu Farida, luar biasa ya. Iya, saya hampir lupa ya, wali murid ya, itu adalah Ya. hasil modal manusia Bu Kepala Sekolah. Iya. Kita bisa ajak wali muridnya gitu ya Bu ya. Iya. Oh iya, selama ini kita kan kalau literasi cuma siswa-siswanya aja ya Bu ya. Iya, sama wali murid Oke, bisa. nanti kita coba bersama wali muridnya ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Farida. Bu, silakan Bu Fatia. Sebagian besar guru kita ini sudah pernah mengikuti pelatihan mengenai literasi. Iya. Jadi kami sangat mendukung program yang Ibu paparkan tadi. Terima kasih. Semoga lebih konsisten dia dapat meningkatkan kemampuan literasi bagi anak-anak kita demi kemajuan sekolah kita. Mungkin hanya itu yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Fatia. Alhamdulillah, terima kasih sekali semuanya Bapak Ibu hebat. Jadi di sini tidak ada kemajuan jika hanya bekerja satu orang saja. Jadi saya berharap kita berkolaborasi ya Bu Kepala Sekolah bersama-sama warga sekolah semuanya. Ada aset-aset atau modal sekolah kita ini bisa kita berdayakan untuk mengembangkan program sekolah ini. Dan saya harap ada konsistensi nih ya, supaya program kita terus berlanjut dan ada nanti tim evaluasinya supaya program ini bisa ada perbaikan selanjutnya. Apabila nanti harus ada yang diperbaiki, maka saya dengan tangan terbuka dan senang hati menerima kritikan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, harapan besar saya adalah kita dapat meningkatkan kompetensi literasi siswa-siswa kita Bu. Nah, jadi bisa mendongkrak nilai rapot kita. Dan itu juga nanti kan dengan kompetensi literasi yang tinggi, nanti di pembelajaran juga akan ikut mempengaruhi nilai-nilai belajarnya ya Bapak Ibu ya. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu atas dukungan dan motivasinya, masukan-masukannya dan kritikannya. Saya sangat bangga sekali punya rekan sejawat seperti Bapak Ibu. Nah, terima kasih waktunya, maaf mengganggu, dan diskusi kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan.
semangat dan sehat ya. Nah, hari ini Bu Dasi ajak kalian siswa-siswa kelas 4, 5, dan 6 untuk berdiskusi ya di ruangan ini dalam rangka Bu Dasi mau menjelaskan dan memaparkan rencana program sekolah ya. Nah, nanti Bu Dasi libatkan kalian untuk memilih kegiatan apa saja yang kalian sukai ya untuk mendukung program yang Bu Dasi buat. Gimana? Setuju nggak? Setuju. Kasih simbolnya dong, harus setuju. Oke. Nah, sekarang Bu Dasi paparkan dulu ya mengenai program yang Bu Dasi buat ya. Ini dia, bisa lihat di slide-nya ya. Rencana program sekolah yang Bu Dasi buat adalah Batubara. Ini adalah akronim dari baca, tulis, berhitung, dan berbicara. Nah, ini adalah aspek-aspek dalam kegiatan literasi. Nah, kita kan biasanya sebelum belajar udah biasa tuh kegiatan literasi, ada dongeng, baca buku, dan menceritakan kembali serta sebagainya ya. Nah, tetapi itu ternyata belum maksimal loh gitu ya. Apa sih yang menyebabkan itu kurang maksimal? Yang akhirnya nih ternyata mempengaruhi nilai rapot pendidikan sekolah kita khusus yang kelas 5. Tahun ini kalian sudah melakukan ANBK 1 kali ya. Besok di SMP lagi ya besok kelas 4 yang naik kelas 5 tuh giliran dapat kegiatan ANBK ya, yang pakai komputer itu ya. Nah, kalau kelas 4 lihat tuh kelas 5 kemarin kakak-kakaknya itu ANBK. Nah, itu di rapot pendidikannya ya ternyata masih rendah dalam hal indikator literasinya gitu. Jadi atas latar belakang itulah karena masih rendah kemampuan literasi kalian menyebabkan nilai rapot yang rendah pada hal literasi ya, dalam hal literasi rendah. Nah, makanya Bu Dasi buat yang namanya program Batubara, yaitu baca, tulis, berhitung, dan berbicara. Nah, program ini adalah program yang akan Bu Dasi kembangkan bersama sekolah. Nah, kalian juga saya libatkan untuk evaluasi dan menjalankan program yang Bu Dasi buat ini ya. Jangan takut nggak bisa, pasti bisa. Nanti dibimbing sama guru-guru yang lain juga, sama Bu Dasi ya. Nah, kalian kan kalau mau ke depan kelas biasanya itu kan pada nggak percaya diri ya, masih malu-malu. Siapa tuh yang malu-malu biasanya? Zanura. Kenapa malu-malu Zanura? Karena sering nyurakin. Siapa nyurakin sini nih? Putri nyurakin. Dan disorakin soalnya kalau maju, ya. Karena kadang-kadang yang masih maju itu apa namanya? Masih grogi ya. Gitu. Jadi disemangatin, gak disorakin ya. Nah, itu di kegiatan literasi saya mau kalian berikan masukan, pendapat kalian ya anak-anak. Kira-kira nih kegiatan literasi yang apa yang kalian inginkan, yang kalian sukai, sehingga bisa menumbuhkan rasa percaya diri kalian. Apa contohnya? Mama apa? Bagaimana kalau kita buat kegiatan Wah, ini bagus tuh, nonton. Kalau biasanya kan Bu Dasi di kelas itu ada nonton tuh film-film apa itu? Film-film pendek menit giring ya. Nah, Mama tadi berpendapat, bagaimana kalau kita nonton? Oh bisa, ya. Ide Mama tuh bagus ya, nonton. Bisa dijadikan kegiatan literasi. Pasti selain kalian senang, pasti yang lainnya juga senang. Ada di kelas kalian yang kelas 1, 2, 3 pasti juga senang nonton. Tapi syaratnya kalau kita nonton harus supaya kita tahu apa maksudnya kita tonton. Nah, selain nonton, apa lagi nih kegiatan literasi yang bisa kita angkat dalam program ini supaya bertambah lagi motivasi kalian dan rasa percaya diri kalian tuh. Oke, Bu. membaca.
dan menambah buku di pojok baca. Oke, kalau membaca kita biasa ya, membaca kata putri tadi, nah kita bisa menambah koleksi bukunya di pojok baca. Kita kan sudah ada tuh di setiap kelas pojok bacanya tuh ya. Bisa kita optimalkan kembali dengan cara kata pendapat si putri tadi menambah koleksi buku gitu ya. Selain menambah koleksi di pojok baca apa lagi nih? Ayo, Anissa mungkin? Oh, putri lagi boleh. Buku di perpustakaan kan banyak. Banyak kita. Jadi kita bisa ganti cari bukunya. Oh gitu, diganti. Oke. Kalau biasanya ada buku fiksi, non fiksi gitu ya. Mau diganti buku apa contohnya tuh? Misalkan. Anissa. Ada fiksi. Selain itu, fiksi, non fiksi, sejarah. Nah, kadang-kadang kan kita di pembelajaran itu membutuhkan peta kayak gitu ya. Bisa nggak tuh atlas masukkan? Bisa kamus-kamus gitu ya. Oke. Nah, kira-kira nih waktunya nih mau kapan? Bagaimana dengan setelah senam? Oh, senam. Ya. Senam. Berarti saat ceria ya. Habis senam, udah keringetan, kita masih semangat. Buat kegiatan literasi nonton. Gimana? Gimana yang tuh? Boleh. Gimana? Gimana yang tuh? Boleh tuh ya. Setelah kegiatan senam. Oke, itu pendapat Sabrina. Nah, itu kegiatannya sudah kalian buat ya. Sekarang nih, udah saya mau dengarkan. Bagaimana kalau yang mengelola ini juga kalian? Gimana? Kira-kira di sini siapa yang pada jadi pemimpinnya tuh? Siapa coba? Menurut kalian? Asal diri ke Iqbal tuh? Iya, menurut Asal gimana? Bagaimana kalau Iqbal? Kan garu-garu. Gimana Pak? Kan kamu yang kelas 6 tuh, nanti bisa memberikan contoh untuk kelas 5 sama kelas 4. Gimana Pak? Siap? Oke. Gimana dah? Iya. Oke. Nah, itu nanti kalian mengelola ya. Kita nanti akan konsisten membuat kegiatan-kegiatan literasi yang bisa mendongkrak ataupun meningkatkan rasa percaya diri kalian ya, baik itu mendongeng seperti biasa yang sudah kita buat, itu kita tingkatkan lagi, optimalkan lagi. Kemudian satu ceria tadi ya, harus senam, nonton film, gonta-ganti bukunya, oke. Kemudian yang mengelola juga kalian semua. Nah, nanti kita setiap bulan akan ada pertemuan supaya kalian lebih konsisten lagi ya. Ada perbaikan gitu ya. Bagaimana, setuju? Ada masukan mungkin Danis yang belum ada suaranya? Gimana nih menurut kamu nih? Setuju. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Enggak, udah cukup itu ya. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Akhirnya kita dapat memperbaiki dan mengembangkan program yang sudah dibuat. Terima kasih pendapatnya. Pendapat kalian itu sangat berharga untuk memajukan sekolah kita. Tanpa kalian Budasi tidak bisa mengembangkan program ini dengan lancar ya. Jadi Budasi harap kalian terus akan saya libatkan dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan literasi ya. Terutama yang kelas 5 kan nanti bisa ngajarin kelas 4 ketika kegiatan ADK ya. Bisa? Bisa. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.